Bismillahirrahmanirrahim. Salam BSI, satu lidi mudah patah, sapu lidi tak mudah patah. Satukan kekuatan menuju sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan Baraya dimanapun berada, bertemu kembali dengan Kang Taufik pada bahasan budaya koperasi BSI. Kesempatan lalu kita sudah 6 kita bahas. Tersisa 2 lagi, yaitu disiplin dan inovasi. Insan Baraya semua, tentang disiplin. Agama Islam selain mengajarkan kelembutan, juga mengajarkan kedisiplinan. Contoh soal dalam sholat fardu. Sholat fardu memiliki waktu-waktu tertentu, waktu awal dan waktu akhir. Jadi kapan itu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sudah memiliki waktunya sendiri-sendiri. Jika dikerjakan di luar waktu itu, sholatnya tidak sah. Kalau dilihat dari sini, ada 2 sisi mengenai disiplin. 1, mengenai waktu, 2, mengenai kepatuhan. Di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Asr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Artinya, demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan menjalankan amal soleh. Dan nasihatilah dalam mentaati kebenaran. Juga saling nasihati di dalam kesabaran. Di dalam surat tadi tercermin 2 unsur. Yang pertama waktu dan kedua adalah aturan. Dalam surat tadi bahwa kita harus menghargai waktu. Dengan apa? Dengan mengerjakan amal-amal soleh. Jika tidak mengerjakan amal soleh, kerugianlah bagi manusia. Karena akan diisi dengan keburukan atau kemubaziran. Juga di sana kita harus saling menasehati supaya mentaati aturan-aturan, mentaati kebenaran. Dan kita harus juga saling menasehati dalam kesabaran. Maksudnya kita harus saling mengingatkan bahwa dalam hidup ini ada pedoman hidup, ada aturan-aturan, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Itu yang harus kita jalankan. Insan Baraya semua, dalam Al-Quran, surat An-Nisa 59 juga mengajarkan kedisiplinan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu uti'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Artinya kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulnya, juga taat kepada pemimpin-pemimpin kita. Artinya di sini ada sisi ketaatan, yaitu kedisiplinan. Jadi apapun yang ditentukan Allah, Rasul, dan pemimpin kita, kita harus ikuti, harus taati. Jadi jelas, disiplin harus menjadi budaya koperasi BSI. Karena itu merupakan ajaran dari Al-Quran dan Sunnah Rasul, serta keseharian kita harus tetap taat pada para pemimpin. Insan Baraya semua, demikian tentang disiplin. Budaya berikutnya adalah inovasi. Apa itu inovasi? Inovasi itu merupakan gagasan, praktek, atau sesuatu yang dianggap baru oleh individu. Jadi ada suatu pembaharuan atau menciptakan sesuatu hal yang baru. Tapi bukan sekedar baru. Hal yang baru itu harus memiliki nilai tambah, nilai lebih dari sebelumnya. Jadi ini akan lebih bermanfaat, memiliki kelebihan-kelebihan dari sebelumnya. Nah, budaya koperasi BSI ini juga kita terapkan seperti itu. Contoh, di koperasi BSI, waktu kita awal buka, semua transaksi manual. Berkembang, mengikuti perkembangan anggota yang lebih banyak lagi, sehingga itu membutuhkan komputerisasi. Dan kita lakukan komputerisasi meskipun secara analog ya, belum dengan sistem
online dan sebagainya, alhamdulillah masih terlayani. Berkembang berikutnya dan kita berinovasi lagi menciptakan atau memperbaharui sistem dengan namanya Baitur Rohim Online System dengan menggunakan sistem branchless. Artinya nanti dalam sistem itu transaksi bisa online. Contoh, mitra kita yang tersebar di wilayah Bandung, dia akan melakukan transaksi dengan anggota dengan menginput pada tablet, kemudian di print out di Bluetooth printer, dan itu langsung online ke koperasi atau ke kantor koperasi. Sehingga ini merupakan inovasi, masyarakat atau anggota tidak butuh lagi perjalanan menuju kantor koperasi, transaksi bisa lebih cepat, lebih mudah. Itu merupakan inovasi. Itu inovasi di sistem. Kita pun pernah melakukan inovasi di program. Saat pandemi mulai melanda, kita meeting, kita kalkulasi, dan kita prediksi bahwa cash inflow akan lebih kecil dibanding cash outflow. Sehingga bagaimana ini mengatur cash flow supaya seimbang. Cash in-nya masuk deras, meskipun keluarnya deras juga karena pandemi, banyak membutuhkan uang untuk anggota. Akhirnya kita keluar namanya double bonus. Double bonus kita praktekkan atau kita laksanakan dengan cara memberikan hadiah langsung dan juga peluang mendapatkan door prize di MAT lebih banyak lagi bagi anggota yang nabung dan juga anggota yang ngangsur atau mencicil kewajibannya tepat waktu. Dengan inovasi itu, cash flow kita aman, alhamdulillah, tidak terganggu sedikit pun. Cash inflow-nya cukup, cash outflow juga sama. Meskipun deras, cash inflow-nya juga banyak, sehingga cash flow termaintain dengan baik. Nah, dalam kegiatan lainnya pun, kita selalu melakukan inovasi-inovasi. Untuk apa? Untuk lebih mensejahterakan anggota. Untuk lebih memudahkan anggota dalam bertransaksi. Dan tentunya dengan kemudahan-kemudahan, dengan kecepatan, dengan memanfaatkan teknologi, apa yang dituju oleh kita untuk lebih mensejahterakan anggota akan lebih cepat tercapai. Jadi demikian dua budaya koperasi BSI yang terakhir, yaitu disiplin dan inovasi. Jadi sudah lengkap penjelasan Sapulidi yang merupakan budaya koperasi BSI, yaitu sinergi, adil, profesional, ukhuwah, lillahi ta'ala, integriti, disiplin, dan terakhir inovasi. Mudah-mudahan penjelasan keseluruhan budaya koperasi BSI ini dapat dipahami, dapat menginspirasi, dan yang paling penting kita komit terhadap budaya koperasi itu untuk dijalankan secara bersama-sama, baik itu pengurus, pengawas, karyawan, termasuk juga anggota. Dan mudah-mudahan nanti masyarakat yang bergabung terus pada koperasi BSI juga ikut menjalankan budaya perusahaan tersebut. Demikian penjelasan singkat dari saya. Mudah-mudahan ada manfaat dan mudah-mudahan dapat keberkahan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahan. Terima kasih atas segala atensi insan baraya semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.